Iya, mungkin misi saya itu salah satunya adalah transformasi budaya ya. Ya. Jadi memang ketika kita mendobrak, mengeluarkan semacam angin perubahan, itu di dalam peradaban, di berbagai peradaban dunia itu pasti mendapatkan perlawanan, resistensi dari yang mapan, status quo. Sudah begitu. Jadi Paradigmanya memang seperti itu. saya harus memang siap untuk dimaki-maki di grup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya Layusri dan Anda sedang di Layusri Journey. Kesempatan ini saya mengunjungi saudara saya di Jakarta, seorang yang berdinas di Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Beliau adalah Dr. Lapiliha Martumu, seorang dari MUNA, dan sekarang kami di ruang NKRI utama atau dinamai ruang NKRI, tempat rapat utama di Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Baik, kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan entitas yang menjadi identitas orang MUNA dan orang Buton yang beliau terus membawanya sampai di Jakarta. Baik, Pak Dokter, siap. Kita mulai sekarang. Tadi sudah saya membuka bincang kita ini. Jadi sebelumnya mungkin perlu saya mengenalkan Pak Dr. Lapiliha Martumu. Beliau adalah orang MUNA yang berdinas di Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Saya mengenal beliau dari pertemuan di banyak kanal di media sosial. Saya juga membaca pikiran-pikiran beliau dari banyak diskusi dengan beliau, dan menurut saya pikiran-pikiran dan argumentasi yang dibangunnya sangat kuat. Saya melihat begitu besar kecintaannya pada adat dan budaya MUNA. Maka pada kesempatan ini yang akan kami bincangkan adalah tidak akan jauh-jauh dari hal yang seperti itu. Entitas atau entiti yang menjadi identitas kemunaan dan kebutuhan kita. Pak Dokter, sebelum Anda berbicara, Anda sudah menunjukkan entiti yang menjadi identitas kita sebagai orang MUNA dan sebagai orang Buton dengan berpakaian yang seperti ini. Apakah ini memang kebiasaan Pak Dokter memakai yang seperti ini, tidak di MUNA tapi di Jakarta? Ini tidak heran-heran orang ini baju apa yang dipakai ini Pak Dokter ini agak lain dari yang lain-lain. Ya, oke, terima kasih. Pertama-tama cuma mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Pisa. Saya selalu menyebutnya Abang Pisa ya. Jadi selalu datang ke Wantanas. Terkait dengan apa yang saya kenakan ini, memang di kantor Wantanas ini kan satu gedung dengan kantor Kemenpolhukam. Lalu di sebelah itu satu halaman pula dengan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, di sebelah juga kantor Kemhan. Jadi ketika saya sholat Jumat itu, jadi gabunglah tiga kantor ini. Nah, ini kantor biasanya mewajibkan hari Jumat itu adalah pakaian batik. Pakaian batik. Nah, tapi saya punya prinsip batik adalah untuk saudara kita di Jawa. Ya. Saya adalah MUNA, saya harus pakai kamoro ya bahasa MUNA-nya atau butuh kamoro. Ya, saya ini, dan ini adalah bagi saya kamoro ini adalah simbol identitas ya, dan simbol moralitas, simbol etika. Jadi kalau saya pakai ini, saya harus jaga tingkah laku saya, marwah leluhur kita. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau saya nggak bagus pasti MUNA disebut-sebut. Nah, itu yang saya jaga. Jadi etika, simbol ketangguhan, keulitan. Karena ini dibuat nggak gampang, Pak. Ini satu lembar begini dibuatnya mungkin hampir 10 hari yang kesemparan. Nah, jadi simpelnya adalah saya bangga identitas saya, dan memang menurut filosofinya dari atau konsepsinya dari UNESCO itu, Badan Pendidikan dan Kebudayaan Dunia, artinya to become world citizen without loss our culture. Ketika kita masuk peradaban dunia atau peradaban Jakarta, kita tidak boleh terserabut dari akar budaya kita.
akar budaya kita. Nah, jadi saya masuk Jakarta, saya masuk Monas, memang di Monas depan saya, tapi saya adalah orang Muna dan saya bangga dengan identitas leluhur saya. Dan itu Pak Doktor, siap. Ya, kantor Anda ini sangat dekat dengan Istana Negara. Tempatnya di tempat vital, kantor-kantor vital strategis negara ini. Dan Anda masuk Jakarta dari daerah kampung di Muna, dari daerah pegawai negeri di Muna. Iya, tetapi tidak melepas identitas Anda sebagai orang Muna, masuk Jakarta, kota kosmopolit, ibu kota negara ini, dan masih terus membawa apa yang menjadi identitas kemunaan. Itu tidakkah menjadikan Pak Doktor misalnya minder, rendah diri, tidak pede, Ya. atau justru malah sebaliknya Anda bangga dengan kain yang Anda? Iya, justru sebaliknya. Saya jadi semacam resources sumber daya mental saya. Dan ketika saya pakai ini di kantor ini mereka kagum. Ya, katanya kok bagus sekali ya, Pak Pilih ya. Gimana itu? Memang motifnya ini adalah motif sederhana memang. Jadi yang sifat original ya dulu begini. Saya kira kan banyak varian-varian baru yang modif, tapi menurut saya ini lebih natural dan sangat menyentuh. Karena bagi saya produk Muna itu adalah bukan produk yang mengutamakan logika, tapi keluar dari batin. Ya, jadi saya sering ngomong itu misalnya diskusi di kampus di UNJ ketika kuliah, isu strategis, bahwa budaya Muna itu bukan produk utama dari pola pikir, tapi dari kebatinan. Olah batin dia. Sama buton. Nah, ya. Ngomongnya itu teratur, ngomongnya itu harus menjaga telinga orang. Jadi kesimpulannya memang dia lebih dominan orang batin, lebih mengutamakan rasa. Penamisi bahasa Muna ya. Penamisi. Jadi olehnya itu saya di sini hati-hati karena jadi saya jujur saya sangat sedih itu ketika misalnya ada kasus-kasus korupsi yang menyebut etnik Sulawesi Tenggara, itu saya sangat sedih. Nah, karena menurut saya itu adalah hal yang tidak beradab dan itu menyalahi falsafah kehidupan leluhur, menyalahi hakikat kemunaan dan termasuk budaya. Itu menurut saya itu adalah pelanggaran yang luar biasa dan itu bisa terganggu kita semua. Jujur aja di sini ini ketika misalnya ada tragedi di Sulawesi Tenggara, apa saja kasus apa saja, saya kadang ditanya, kenapa di kamu ngomong begitu? Kan saya malu bakal orang ngomong begitu. Kok di Muna gini ya. Jadi itulah pola pikir saya sebenarnya. Tentang kecintaan saya terhadap budaya Muna Buton ini. Dan saya anggap itu adalah resources, bukan saya memelihara budaya, tapi justru budaya itu adalah sumber daya bagi saya untuk bersikap, untuk bertindak, untuk komunikasi, untuk ikut pendidikan. Jadi saya betul-betul meresapi itu. Jadi saya sangat pantang ketika ada teman-teman misalnya ada adik yang mengatakan bahwa budaya Muna itu atau budaya Buton itu tidak benar, tidak sesuai syariat. Itu sebenarnya menurut saya itu karena bacaan-bacaannya itu belum terlalu lengkap, belum memahami apa itu filsafat ilmu 1, filsafat ilmu 2. Baru membaca kulit sudah menafsir isi. Ya, tapi kan karena memang pengetahuan itu dia sifatnya dia filosofinya kan apa ya, konstruktif ya. Orang bisa ngomong dasar A, baru bisa ngomong dasar B. Tidak bisa kita ngomong dasar pada level C, tapi level AB-nya itu enggak konstruktif cara-cara berpikirnya. Tapi itu kan kita hargai sebagai sebuah proses kematangan. Baik, terkait dengan tadi soal akal dan hati, kita memang entitas yang selalu menjadi identitas di Buton, yang tampak lahir luar itu kan pakaian, tetapi ada yang tadi Pak Doktor menyebutnya sebagai hati atau onamisi lah kira-kira. Lebih dominan. Bagaimana itu dijaga? Karena itu yang sebenarnya mengerahkan pikiran. Jadi pikiran bisa dikendalikan oleh hati, dan itu pegangan yang sependek yang saya tahu menjadi semacam pegangan leluhur kita di Buton dan di Muna. Pak Doktor sebagai yang berada di Jakarta, bekerja di lembaga negara yang sangat strategis ini, dan kantor Anda hanya sepelemparan batu dari istana, sangat dekat sekali. Pak Doktor ini membawa misi sebenarnya ekspansi budaya, bagaimana identitas kemunaan dan kebutuhan kita bisa dikenal
dan itu Pak Dokter sudah melakukannya paling tidak dengan memakai kain yang menjadi produk Kamboru, produk lokal kita di daerah. Saya kira itu luar biasa. Bagaimana Pak Dokter, pernahkah ada pengalaman-pengalaman misalnya bagaimana respon orang terhadap Pak Dokter ketika melihat Pak Dokter mengenakan pakaian daerahnya? Ya, saya pada umumnya senang melihat ini. Senang ya? Jadi ketika misalnya hari Jumat saya tidak pakai ini, atau misalnya ketika hari upacara, ketika kami kan upacaranya di kantor Kemensos ya, justru teman-teman tanya, pilihan mana aku punya baju mana? Iya. Kok kamu katanya pakai baju batik biasa? Jadi sebenarnya ini menggambarkan bahwa sebenarnya budaya kita, produk budaya kita itu sebenarnya tidak kalah dengan nilai-nilai lain. Tak unik. Ya, kenapa unik menurut saya? Ya tadi lebih dominan main produk perasaan itu kan. Budaya itu kan antara lain produk dari rasa karsa ya. Sederhananya begitu, rasa karsa dan cipta. Rasa dan karsa itu diciptakan melalui produk. Nah, jadi saya bangga, dan memang tempat saya ini mereka senang. Tanya, dari mana itu? Bilang dari Muna. Muna itu mana? Kadang tanya lagi, Muna itu mana? Ya, taruhlah Botong kan lebih gini kan, Jujur aja, ya Sulawesi Tenggara. Kok katanya unik ya? Unik, ya. Ya unik ya. Nah, saya bilang ya. Jadi responnya publik sini mereka senang. Aneh juga kan, dari antara ratusan ya 500-600an pegawai sini cuma saya bikin kan, saya merasa bangga. Cuma Anda yang pakai seperti ini, yang lain cuma batik pada hari Jumat. Jadi kesimpulannya ini adalah resources. Ya, semangat saya, spirit saya. Jadi untuk lebih berkarya dan lebih belajar untuk memahami tentang peradaban. Dalam rangka tentunya dalam rangka peningkatan kualitas diri kan. Seperti itu sebagai anak daerah. Baik. Pak Dokter, menarik, kita banyak terlibat diskusi tidak hanya di kanal budaya, sosial ya, tetapi di kanal-kanal budaya, dan saya melihat di situ ada semacam kesetujuan dalam soal kita harus jujur ya, dalam diskusi-diskusi Muna dengan Buton ini kan masih ada kelompok-kelompok resisten. Kita harus jujur membicarakan itu, karena dengan hanya membicarakan barulah bisa kita memikirkan bagaimana mencari titik temu. Pak Dokter, teman-teman menunggu pemikiran Pak Dokter soal di Muna terkait dengan budaya. Apa yang menurut Pak Dokter itu paling penting untuk terus dijaga kelestariannya? Ada Katoba di situ, ada Kangkilo, yang muara akhir dari kesemuanya itu pada hati tadi, pada urusan batin, pada urusan yang di dalam. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Dokter bahwa tradisi kita di Muna dan di Buton itu muara ujung akhirnya itu di hati itu. Karena hati yang mengatur, kalau kita pandai mengelolanya, fitrah ya. Fitrah. Ya, kalau kita pandai mengelola, maka pikiran akan diarahkan oleh dia. Jadi kalau kita bersih hatinya, maka arah kita berpikir juga akan mengikut seperti itu. Ya, jadi saya memang itu ngomong di berbagai media ya, atau pernah jadi opini mungkin di media. Memang berbasis akademis. Ya. Dan saya kan memang pendidikan sejarah, pendidikan magister sosiologi, dan riset saya itu tentang disertasi saya jadi dokter karena memang penelitian di Muna. Nah, gitu. Kalau boleh tahu disertasinya apa, Dokter, apa? Tentang kebijakan publik. Kebijakan publik. Tentang promosi dan demosi jabatan. Saya menemukan ketika penelitian itu ternyata salah satu preferensi kebijakan promosi jabatan publik ya di daerah itu adalah preferensi primordial. Oh. Budaya. Masuk. Ya, primordial. Primordial. Jadi ketika misalnya, yuk menjadi kepala dinas, yuk siapa? Kerabatan kamu dengan siapa? Bapakmu siapa? Nah, anak pasal menanya, anak lahir mah itu. Itu dalam pendekatan human resource dan human capital. Itu fakta temuan. Itu saya bang disertasi, sudah teruji di
Sudah Anda ujikan? Sekitar 7 kali ujian ya kalau dokter itu. Jadi artinya bukan itu memang benar-benar fakta. Ya empiris kan begitu. Empirisnya ada grantor observasinya, sehingga muncul tema itu dan menemukan kesimpulannya bahwa sumber daya manusia itu dan modal manusia, human capital dan human resource kita itu terbengkalai penataannya. Karena preferensi. Ya, karena tadi antara lain preferensi politik, selain preferensi politik dan preferensi kepentingan lain, ada preferensi primordial karena keluarga. Nah, jadi itu merusak, sehingga kadang misalnya muncullah teknokrat yang susah menerjemahkan visi bupati karena ketidakmampuannya, karena kompetensinya mungkin minim, tidak sesuai dengan antara apa yang dikejar dan ada ilmunya, image-nya nggak dapat, sehingga tentu visi bupati itu sudah terjemahkan. Sulit terjemah. Nah, sehingga akan berdampak terhadap capaian-capaian pijakan begitu. Nah, jadi berbasis akademis saya, dan kemudian memang darah saya kan abang tahu, darah saya kan darah leluhur saya itu bukan memang juga berjasa kepada negeri. Kalau yang paham tentang sejarah kan. Nah, jadi secara genetika memang saya dari sana, ditambah dengan empiris melalui panggung akademis kan begitu. Jadi ketika misalnya saya debat itu 5 orang aja itu yang kalau saya, karena saya memang ada fondasinya, ada basis ilmunya. Basis ilmunya lalu melihat empiris seperti ini, lalu saya melihat itu Pak Dokter. Anda ini hitam putih, yang salah ya salah, yang benar-benar. Dan Pak Dokter terus lurus membela dan mempertahankan sikapnya itu. Menarik temuan disertasi dari Pak Dokter itu, preferensi kebijakan publik ya. Kebijakan publik. Utamanya promosi jabatan publik. Promosi jabatan, nunjuk orang untuk sesuatu posisi. Itu ternyata masih ada sangkutan dengan urusan feodalisme. Iya. Masih ditanya ini anaknya siapa, ini keluarga saya kah atau bagaimana. Jadi urusan kompetensi menjadi di belakang. Iya, mungkin soal nomor 2, nomor 3 kan. Ya itulah. Tapi yang nomor satunya adalah primordial tadi. Preferensinya adalah primordial keluarga. Siapa, ya? Itu hasil riset. Hasil riset. Melalui diskusi dengan anggota Bapak Jakat. Ya kalau sudah disertasi itu ya sudahlah. Ya. Kalau soal disertasi itu diuji oleh 7 profesor itu dan lewat 7 kali ujian masih juga di debat itu, namanya itu pegagai ya. Ya kalau kita di mana ya pegagai. Saya kan dinas di Bantanas tidak gampang kan Bang. Ya, melalui penelitian kepolisian, prosedur, melalui wawancara-wawancara begini. Yang wawancara itu adalah mantan apa namanya? Atas militer Indonesia di Rusia, Moskow. Sekarang bintang 2 beliau. Dan alhamdulillah hari ini saya berikan asistensi kepada beliau tentang disertasi beliau. Kena frame-nya itu kena kabel bukunya kena. Iya. Tapi kalau di Muna saya mana ada saya dihargai di Muna kan. Ini gambar aja katanya. Itu yang Pak Dokter jangan berkecil hati. Circle lingkaran yang melingkar di Pak Dokter ini sudah bintang-bintang semua jenderal. Iya. Ya alhamdulillah hari ini kan bangun saya itu, kursi saya itu kan harus diduduki oleh pangkat kompes atau kolonel. Saya kira tidak perlu terganggu dengan yang sekarang sebenarnya sudah Anda bawahi, kira-kira seperti itu. Karena jaringan Pak Dokter sekarang dengan posisi kantor dari sebuah lembaga negara yang strategi seperti ini itu sudah luar biasa. Dan lingkaran jejaring pertemanan juga sudah tidak dengan orang-orang biasa, sudah dengan luar biasa ya. Ya karena memang tugas dan fungsi Pak. Karena memang tugas dan fungsi kantor. Saya kan kepala bagian TU dan protokoler. Jadi memang tugas saya itu korespondensi. Itu soal itu kan sebelum tentang pimpinan saya periksa. Lalu setelah dikirim saya konfirmasi dengan yang 7. Apakah misalnya di kantor Kemenristek, kantornya, semua kantor lah. Bahkan kadang yang jadi surat-surat itu walaupun saya dengan kedutaan besar asing, saya harus baca, dan ketika salah saya yang pertama pimpinan langsung saya adalah bintang 1, selevel. Jadi posisi Pak Dokter di Wantanas sekarang sebagai apa? Dulu namanya kepala bagian TU dan protokoler. Kepala bagian. Nah, setelah pemangkasan jabatan kan, eselon 3 4 hilangkan. Jadi semacam koordinator kelompok. Sudah tinggi juga jabatannya Pak Dokter. Tadi saya ke ruangannya beliau, saya lihat stafnya sudah luar biasa. Pak Dokter dari Muna masuk di Wantanas
di lembaga strategis negara dengan menduduki posisi yang saya kira sangat sebenarnya biasa aja lah. Kita kan dalam konsepsi sebagai aparatur negara biasa aja. Ya. Karena memang kitabnya itu undang-undang ASN gitu. Ya, menurut Pak Dokter biasa saja. Biasa aja. Tapi bagi yang di luar Pak Dokter itu termasuk saya melihatnya luar biasa. Enggak. Jadi kembali ke bahasa tadi bahwa memang kita ini dunia ini adalah tipuan. Kita kagum ketika satu predikat melekat sama teman, tapi ketika predikat melekat sama kita itu rasanya hambar. Ya, lagi-lagi saya kagum juga dengan abang saya juga sebenarnya ingin jadi abang gitu. Iya jujur. Nah, saya kadang cuma bilang saya cuma casing, saya bilang nggak punya apa-apa, cuma casing. Cuma kadang orang itu terlalu. Itulah kadang-kadang memang dunia sudah. Tipuan semua nggak ada. Kita sudah di atas, tapi sering betul merasa sebenarnya masih di bawah. Lalu melihat sesuatu di luar kita dan merasa bahwa akan sangat baik kalau Anda juga menjadi seperti itu. Tetapi begitu Anda menjadi seperti dia, lalu muncul kesadaran, ternyata yang sana yang lebih baik. Yang biasa-biasa aja, karena memang kan Amerika itu sekarang budaya yang negara maju kan, mereka itu terlalu menikmati kemewahan, malah mereka kembali ke hutan kan, back to nature kan begitu. Iya, baik. Pak Dokter, kita melanjutkan. Kita terlibat dalam satu grup yang sama. Grup budaya, diskusi budaya. Diskusi budaya di Angkora Mafuturo Adati. Dan saya mengikuti banyak grup, tetapi saya lihat di grup itulah yang dinamikanya diskusi dan debatnya paling aktif. Saya melihat ada banyak orang di situ dan ada banyak beragam pendapat dan dinamika yang kadang-kadang tensinya naik lalu menurun. Saya kira itu biasa. Dan saya melihat di situ salah seorang yang paling keras ya, saya kira begitu. Dan diskusinya cukup menarik perhatian kita, itu ada Pak Dokter. Saya 8 kali keluar, 9 kali masuk lagi, saya juga bingung. Artinya Pak Dokter menarik, karena kalau bengi tapi rindu saya lihat. Ya, kalau tidak menarik maka sekali keluar ya udahlah, nggak usah dipanggil pulang. Tetapi karena mungkin bagi sebagian teman-teman yang lain ada situasi di mana kehadiran Pak Dokter di dalam forum itu diperlukan. Dan saya kira menurut saya sejauh yang saya amati, peran itu berhasil Pak Dokter lakukan. Ada silang pendapat, ada perbedaan, tetapi memang bukankah diskusi memerlukan perbedaan pendapat? Ya kalau kita tidak berbeda ngapain diskusi? Hanya memang akan menjadi berbeda diskusi yang berkualifikasi seperti Pak Dokter dengan biasa aja lah dengan yang seperti kami yang masih di bawah ini. Itu ada metodologi, ada cara diskusi yang elegan, ngotot tetapi menyertakan dasar data yang menjadikan kemototannya di situ. Tetapi menjadi persoalan kalau argumen dibangun dengan data yang lemah atau malah tanpa dasar data, lalu ngotot. Nah, ini menjadi masalah dan ujungnya akan sampai pada yang selalu Pak Dokter sampaikan, ugagai. Ugagai ini kan membawa kita pada akhirnya debat yang kusir, yang tidak konstruktif lagi. Nah, saya pengen dengar ini pendapat dan kesan-kesan Pak Dokter lah selama berdialektika di dalam grup itu. Pesan-pesan Pak Dokter. Iya, mungkin misi saya itu salah satunya adalah transformasi budaya ya. Jadi memang ketika kita mendobrak, mengeluarkan semacam angin perubahan, itu di dalam peradaban dunia itu pasti mendapatkan perlawanan, resistensi dari yang mapan, status quo. Sudah begitu. Jadi saya harus memang siap untuk dimaki-maki di grup itu. Saya harus siap. Jadi kami ini yang mungkin belajar sosiologi kan, memang ketika ingin mengetahui perilaku penjual ikan di pasar yang
yang sambil menjual sambil injak becek harus masuk juga di situ. Harus menjadi menjadikan, harus merasakan apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Jangan kita berdasi baru pantau dari jauh kan begitu. Lalu bicarakan mereka. Baru bicarakan mereka itu. Tidak mengalami yang mereka alami. Iya, dan itu saya sampaikan ketika beda bukunya Prof. Zudi di LIPI. Oh iya. Tentang Papua dalam rangka untuk NKRI, saya sampaikan, saya ngomong langsung, saya bilang, Prof itu kalau meneliti tentang Papua jangan di Jakarta berdasarkan riset perpustakaan kan, harus turun ke Papua. Misalnya 1 bulan 2 tahun bergumul dengan masalah Papua. Penasaran, apa Ya pendekatannya tentu interview di DEP. Iya. Wawancara mendalam. Iya. Dan berusaha untuk menemukan makna di balik fakta. Jangan selalu dipaparkan fakta. Iya. Nah, kelemahan kita kan saya lihat itu, saya sih jujur aja saya belum bisa fokus ke sejarah karena ilmu saya memang kacau balau bang. S1-nya pendidikan sejarah, S2-nya pendidikan sosiologi, S3-nya manajemen pendidikan. Jadi banyak tahu tapi tidak paham betul. Tapi saya sampaikan bahwa ketika meneliti itu memang seperti itu, interview di DEP. Nah, contoh saya kan habis mengikuti juga tentang pendidikan kearsipan nasional ya, bersama dengan Andri, bersama PPKRI, bersama dengan Kemenpan. Kita bahas tentang misalnya G3 PSPKI. Sampai ini kan masih debatable. Ya. Kenapa? Karena masing-masing mengemukakan fakta. Sebenarnya yang benar adalah mencari makna di balik fakta. Itu yang benar. Itu benar. Saya melihatnya orang kadang apalagi berbasis proyek. Dari Kemendikbud, ada Bang Riset, di riset setelah Riset dari Jakarta menyelami perilaku masyarakat Papua yang tidak mau tunduk kepada NKRI. Itu kan kacau bang. Iya, kan apalagi dalam penelitian atau riset-riset sosiologi sejarah, sejarah itu seorang peneliti adalah sebagai key instrument, kunci peneliti. Beda dengan eksat, ada laboratoriumnya, ada panjangnya, ada meternya, ada punya mengukur volume. Seorang peneliti memang dia sebagai key instrument. Key-nya di sini. Ya, kuncinya sama dia. Tapi kalau misalnya bapak tentang sejarah atau kebudayaan tidak kuat, itu bakalan ibaratnya kuncinya nggak pas. Dan bukan cuma di Mona saya ngomong itu, sampai di LIPI itu memang Profesor Judi saya sampaikan. Itu waktu kebetulan kami bertiga mewakili Dewan Tanas atau Jabatan 1 dari Papua diskusi tentang itu. Jadi saya melihat pendekatan masalah-masalah Papua ini saya lihat memang seharusnya dari pendekatan kebudayaan ya, kebudayaan di mereka kita rangkul lebih pada pendekatan yang humanis begitu. Utamanya memahami tentang budayanya. Bagaimana misalnya sejarah tentang Aceh itu tidak mampu dilawan secara fisik. Nah, masuklah seorang profesor antropolog snokologi, dia mempelajari strata sosial situ, lapisan sosialnya, bagaimana mematakan masyarakat sampai pura-pura masuk Islam. Sampai pura-pura masuk Islam. Itu namanya di Aceh Abu Bakar. Ya, iya. Itu strategi mereka. Artinya dia sangat total karena untuk mengetahui Aceh sampai ke dalam-dalam, ya. Tidak bisa dia tidak bisa dia cuma membaca buku-buku Leiden atau buku-buku. Dia harus menyelam masuk sampai ke namanya ya interview in the depth. Atau research in the depth. Riset mendalam dia namanya itu. Jadi menemukan akar, bukan fakta. Faktanya bertebaran tapi cari makna di balik fakta. Jadi kalau masing-masing misalnya ini fakta saya, iya benar kayak review kita kan. Tapi makna itu, kausalnya itu gimana? Prinsip kausalitasnya gimana? Jadi, kan kalau ibarat pohon ini fakta itu buah-buahnya, tapi akarnya yang harus juga perlu kita selami. Iya, akar dan yang lebih dalam dari akar apa misalnya? Karena buah kambiumnya itu misalnya apa? Karena buah itu kan jeruk misalnya kan ada yang manis, ada yang kecut, padahal sama-sama jeruk. Iya. Nah, kita harus menyelami akarnya untuk tahu mengapa yang sana manis. Iya, mungkin kondisi udara, kondisi kadar tanah kasaman dan macam-macam lah. Banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kehidupan ini. In-depth interview. In the depth ya, penelitian. Interview in the depth ya. Jadi, ya kadang itu diskusi itu seperti itu. Kenapa kamu pilih begitu? Jujur kalau ketika saya kuliah itu Pak, kalau saya belum bertanya itu, pada dosennya itu nggak puas. Pilih bertanya dulu, memberikan masukan. Kenapa? Tapi karena kita kan makan ikan Bang. Itu kadar proteinnya ikan itu kan luar biasa itu menurut saya. Saya juga orang lah kategori nggak benar, nggak bagus prestasi saya. Tapi kalau saya kuliah S3 itu nggak cukup 3 tahun. Saya heran kenapa? Yang jago-jagoan itu kadang 4 tahun 5 tahun baru. S3 nggak cukup 3 tahun cepat sekali itu Bang. Ya saya juga tidak tahu kenapa bisa. Karena saya juga saya nggak berikut juga enggak punya kemampuan apa-apa.
Karena pertama tadi namanya kebatinan. Kita menghargai profesor, kita menghargai, tidak selalu merasa pintar. Justru kadang kita pintar itu di hadapan profesor itu kan lebih jadi bumerang, malah lebih lama karena ya pertama itu karena kebatinan tadi. Dan memang analisa kita, saya lihat analisa kita orang Sulawesi Tenggara ini bagus. Analisa karena mungkin memang protein apa namanya konsumsi kita itu ikan itu memang dahsyat buat dan kelor ya. Sekarang bahkan dulu kan kelor dihinakan, sekarang menjadi dengan upaya kebanggaan ya. Ya sudah menjadi ternyata buah yang apa namanya sayur yang begitu dahsyat punya khasiatnya. Nah, jadi saya sering bilang kepada adik-adik, kalau kalian sekolah itu nggak usah lah kayak masuk Jakarta saya bilang bertarung. Ini kan pusat epicentrum peradaban kan bang? Iya. Epicentrum kebijakan nasional, resources nasional di sini semua. Jadi adik-adik saya bilang nggak usah lah kayak masuklah di Jakarta. Nah, kita lebih banyak kota-kota dari Jakarta lebih, menurut saya lebih bagus. Kan dan menurut saya tidak susah juga kita survive di sini. Nggak susah lah kita survive. Saya alhamdulillah di sini di daerah saya itu 5 tahun tidak ada jabatan. Di sini sudah cukup 3 bulan sudah lantik. Kasih jabatan. Orang hebat yang lantik bukan itu artinya memang karena memang di Jakarta siapa saya siapa? Ya kamu bermainnya di kompetensi pikiran. Itu kita. Kompetensi, kapasitas iya. Dan kualitas. Iya. Undang-undang ASN kan. Primordialisme itu nggak penting di sini. Dia di belakang. Iya, nggak penting. Malah ya enak lah. Singkatnya bagusnya itu putra daerah itu pilih di Jakarta. Lalu masuk Jakarta. Baru bangun Muna dari Monas. Ya sering ngomong itu, dan itu konsep saya. Bangun Muna dari Monas. Dari Monas. Maksudnya gimana Pak Dokter? Ikan tadi resources dan kebijakan nasional kan di Muna. APBD itu kan asalnya dari Jakarta kan, APBN. Apalagi daerah-daerah yang rendah PAD-nya. Selalu bagaimana ke Jakarta, ya, terjadilah tragedi misalnya ketangkap KPK. Kenapa itu ketangkap? Karena memang jaringan kita di sini kurang bagus, kurang kuat. Jadi yang cara-cara yang tidak benar. Berarti daerah akan sangat mudah dipimpin oleh orang yang punya resources di Jakarta. Tapi ini bukan politik ya, bukan ya? Ini kita jangan sampai katanya ini mengarah ke politik enggak. Nah, orang mau menafsir politik, ya. Tapi kan kita tidak memasuki bagian itu. Ya singkatnya kan Jakarta kan resources kan, Pak. Pusat peradaban dan resources. Dan semua diatur. Ya, kebijakan undang-undang dibuat di sini. Uangnya juga anggaran diatur di sini. Jadi jatuh di sana berapa? Jadi kalau menjadi bupati Muna atau menjadi gubernur negara, tapi mainnya cuma lokal, betul-betul gimana sih mau bangun daerah gitu? Kan nggak rasional juga sebenarnya. Nah ini cuma pandangan saya secara umum, pandangan pribadi, bukan mengarahkan politik enggak. Politik mungkin sifatnya politik kesejahteraan, bukan politik pragmatisme untuk mendapatkan kekuasaan. Karena jujur Pak, saya orang Muna itu menganggap jabatan itu adalah amanah. Jadi menurut saya nggak etis lah kita minta-minta Pak. Berat. Karena pertanggung jawabnya luar biasa dunia akhirat. Ya, saya alhamdulillah juga tidak pernah meminta jabatan. Saya juga tidak kalah yang punya jabatan. Bahasa filsafat menanyakan finterane rabuta sernaronanon. Artinya apa? Pegang pada rabuta itu kan tali ya. Tali yang lurus. Pegang pada tali yang lurus. Mungkin dari perkataan ihdinas siratal mustaqim. Berpegang pada jalan yang lurus. Iya. Itu sebenarnya filosofi itu. Dan tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Itu pengalaman hidup saya begitu. Tidak akan merugi. Yakin tidak akan merugi. Tidak akan. Itu kan perintah Allah kan begitu kan. Tidak mungkin lah perintah Allah kita merugi. Pak Dokter meyakini itu. Bukan cuma meyakini, meladeni. Menjalani. Saya kan udah pernah tahun jadi PNS di kampung. Faham itu yang Pak Dokter pegang. Keyakinan. Dan memang leluhur saya begitu. Kalau saya bertanya sama kakak gimana saya ini sudah begini, katanya kamu dekat di mana nenek moyang kamu cari jabatan. Tapi mohon maaf Pak Dokter, saya sela. Pak Dokter memegang faham yang seperti itu. Iya. Tapi justru dalam tanda petik terbuang di daerah. Apa yang terjadi? Terbuang di daerah karena semua rekayasa Allah. Saya Bang jujur setelah selesai di Jakarta, saya kan pernah membangun daerah saya kan. Oh, dia di
gimana katanya kepala sekolahnya SPD, katanya kamu dokter, gimana kamu? Nganggur saya di kampung. Masukkan halo, rektornya itu kan teman saya itu, satu kelas SMP 2 Raha, 3 tahun satu kelas. Main basket, main kenang-kenangan. Tidak diterima saya. Ke Unhas, ke UNM Makassar tidak diterima, ke UNY tidak diterima. Di Bantanas diterima. Padahal Bantanas menurut saya tidak masuk akal saya masuk Bantanas. Tapi justru masuknya di situ. Itu pilihan yang menurut saya sangat susah. Ya itulah, ya rahmatullah kepada jalan yang lurus. Iya, itu filosofinya seperti itu. Jadi menurut keyakinan Pak Doktor, Anda sampai di Wantanas karena keyakinan, keteguhan, karena istilah Siratal Mustaqim, memegang istilah Siratal Mustaqim itu, jalan yang lurus. Jadi bayangkan Bang, abang saya ngomong itu di Facebook banyak, di diskusi budaya itu kan semua orang hebat. Iya, saya tahu. Kenapa saya bebas ngomong, bebas nilai? Karena saya tidak pernah mencari-cari hal-hal yang pada orang lain. Tidak ada utang budi. Tidak ada utang budi. Malah saya kasih utang orang gitu. Anda pernah ditolong orang ini lalu agak segan? Enggak mungkin. Pastilah saya diam. Kamu yang ngomong kok, kamu dulu gratifikasi, minta jabatan apa? Mana ada yang selesai kan? Nggak ada kan? Pak Dokter, ini menjadi ironi. Ini menjadi ironi. Anda justru dalam tanda petik ini kita bicara tertolak di daerah di mana filosofi itu di tempat lahirnya dia. Itu kan faham orang-orang tua kita di daerah, di Muna dan di Buton. Tapi justru di tempat lahirnya filosofi itu Pak Dokter tidak mendapat tempat. Ya karena menurut langit saya nggak cocok situ. Ibarat kampak, saya harus disuruh mengampak lili-lili kan nggak cocok. Itu kebatinan saya. Dan ketika saya ditanya misalnya orang, kenapa kamu bisa begitu? Sebenarnya saya tidak tahu. Saya sendiri kadang saya mimpin nggak? Itu gratis takdir kan kita kan. Pak Dokter tidak membayangkan akan duduk di saya juga tidak. Wantanas. Malah saya cubit kulitku. Kok saya begini? Seperti bermimpi. Bermimpi. Kan saya dulu kan teman saya kan dulu dia masuk polisi, akpol lolos. Saya masuk tentara satu garis tidak lolos. Sekarang dia jabatannya juga kolonel, kompes. Sama aja saya. Padahal di tahun 91 itu saya masuk angkatan laut, angkatan darat, satu garis kepolisian tidak lolos. Teman saya yang akabri lolos, sekarang kolonel. Jadi kita jalan sebenarnya ternyata hidup ini berjalan di lintasan takdir, bukan lintasan bumi. Yang ngapain sembah-sembah bumi? Tidak ada urusannya dengan ngapain sembah-sembah manusia kan? Ngapain? Sementara yang kita sembah manusia dia sembah juga langit kan gitu. Sekarang yang kita sembah ini juga tidak menyembah langit. Kadang-kadang. Iya. Jadi itu. Jadi saya sampaikan tahu salah kita sembah-sembah menyala-nyalakan yang salah, apa yang benar dan membenarkan salah. Bagi saya itu investasi kehancuran itu. Kalau Anda tidak dapat rasakan, itu anak cucu Anda. Filosofinya kita orang Melayu adalah hidup ini bukan kayak lombo, gigi lombo. Langsung terasa. Langsung terasa enggak. Katanya orang tua itu sano famahano saha, bukan makan kayak lombo. Begitu gigit langsung terasa pedisnya. Enggak. Jadi memang penuh dengan hikmah. Ada prosesnya. Iya. Penuh dengan hikmah. Jadi di sini Pak Jujur itu pimpinan saya pusing dengan atau kepegawaian, kamu bisa gimana jabatan? Saya bilang, kenapa kamu pusing? Saya tidak pusing. Ini betul Pak. Karena saya pikir kalau yang langit itu menjatuhkan hujan, apa bisa ditahan? Memang sampai hidup saya begitu bilang Pak, hidup saya seperti itu nggak usah dipusingin. Itu kan menyangkut. Menarik ini sosoknya Pak Dokter ini. Kalau kita tidak bertemu langsung dengan beliau dalam banyak diskusi, garangnya ini beliau minta ampun, keras pendapat-pendapatnya itu. Tetapi ternyata setelah bertemu langsung jauh dari yang kita bayangkan. Ya, saya kan Pak guru banyak metodologi. Bagaimana kelas itu menyenangkan? Saya harus umpan kata-kata yang bisa memberi stimulus orang atau menghidupkan ya, yang sedang memacu adrenalin untuk ngomong kan. Biasa kan begitu sebenarnya. Niat saya sebenarnya bukan membuat kacau, membuat keruh, bukan, tapi menghidupkan suasana. Kalau seorang guru tidak punya ilmu itu, enggak bisa itu berhasil. Jika kita kan banyak metodologi untuk menenangkan form, bagaimana memancing. Tapi niat kita kan bukan seperti itu sebenarnya, bukan untuk membuat kekesalan gitu. Nah, seperti itu.
Menarik. Baik, kita rehat lagi dulu Pak Dokter. Ya. Baik, sebelum kita sampai di akhir nanti saya minta masukan atau pesan-pesan Pak Dokter. Kita masih bincang soal dinamika di grup yang kata orang Muna, kata orang kita di Buton, kadang kencang, kadang kendor, sangat fluktuatif. Tapi saya melihat banyak sekali gagasan-gagasan yang saya juga belajar dari situ, dan bahkan saya mengcapture beberapa yang menurut saya ada hal-hal baru yang tidak saya temukan di Buton, tetapi saya menemukannya di situ. Saya ingin minta pendapat Pak Dokter. Saya dari Buton, Pak Dokter dari Muna. Sekalipun juga saya tahu secara nasab Pak Dokter juga terkait ke Buton melalui Lakarambau. Tetapi sebagai yang sudah berdiam lama, bahkan mungkin lahir di Muna, perlu saya minta pendapat Pak Dokter dengan basis keilmuan sebagai dokter. Mungkin dapat memberi semacam masukan lah kira-kira seperti itu. Bagaimana sih agar resistensi Buton Muna, resistensi Buton Muna itu bisa lebih dikepinggirkan dan kita lebih mengutamakan sisi-sisi kebersamaan yang mendinginkan, yang mencairkan, kira-kira seperti itu. Apa tanggapan Pak Dokter? Bagaimana agar konstruksi bangunan diskusi budaya Buton Muna itu lebih adem, lebih dingin? Karena sebenarnya kita ini seakar secara genealogi sebenarnya, secara kultural juga bahkan. Tetapi kita dibikin ribut oleh kolonial, oleh Belanda. Jadi kelompok-kelompok yang terus menyebar perpecahan itu sebenarnya itu bagian dari dia menggantikan peran kolonial. Dia menjadi Belanda, padahal Belanda sudah tidak lagi ada di tanah air. Ini saya minta pendapat Pak Dokter, bagaimana sih bagusnya itu agar diskusi Muna dengan Buton itu bisa kita lakukan dengan bergembira, tidak dengan saling memaki, tidak dengan saling merendahkan. Ya, terima kasih Abang. Saya sepakat dengan mantan dosen saya, akademisi bangsawan yang budaya Buton, Pak Dr. Munafi ya, Munafi. Pak Munafi. Ya, beliau sepakat bahwa sebenarnya konflik Muna Buton itu adalah akibat kolonial yang selalu mereproduksi konflik agar kita berkelahi, agar kita mudah terjajah di United Empire. Jadi pandangan kami, karena kami adalah sama-sama pendidikan sejarah, itu sebenarnya akibat itu, akibat penetrasi budaya, karena teknologi kolonial itu kan antara lain adalah dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi budaya. Jadi budaya kita dirusak, padahal kita satu genetik ya, satu. Jadi, dan anehnya sampai hari ini para elit kita itu masih menjadikan preferensi dalam rangka untuk kebersamaan secara politik membentuk provinsi kepulauan. Saya sebagai orang Muna sangat tidak setuju. Pertentangan elit, jadi pertentangan elit kita karena memang pikiran-pikiran yang dia duduk tadi belum selesai. Lalu kesejahteraan kita bersama terganggu karena elit kita tidak mau menyatu. Ya saya tertawa aja tuh ketika misalnya orang Muna membenci Buton, orang Buta membenci Muna. Saya kadang bilang ini semua adalah inlander sebenarnya. Inlander. Orang-orang yang masih gunakan watak-watak Belanda. Suka sih kita ini. Ya tertawa aja saya itu. Ketika Muna mencela Buton, Buton mencela Muna. Padahal leluhur kita mungkin menangis, kenapa anak saya, cucu saya berkelahi. Dan secara konsep-konsep sejarah seperti itu adalah sebagai akibat bias dari. Dan ingat itu bahwa kolonial itu sebenarnya tujuannya ke negara-negara Muslim. Itu kan triloginya kan 3G ya, goal untuk mencari kekayaan, glory untuk mencari kejayaan negara, dan gospel agama. Menyebarkan agama. Jadi akibat kelanjutan dari perang salib di Eropa. Nah, jadi ya negara-negara yang kerajaan-kerajaan Muslim ditundukkan, lalu malah kita berkelahi, taruhlah Kesultanan Bugis kesultanan lain untuk menghancurkan Hasanuddin. Padahal kita adalah kerajaan-kerajaan Islam kan yang satu kitab suci. Bagian memahami sejarah kan seperti itu.
pemahamannya. Dan sampai hari ini terjadi seperti diskusi berat itu, malah sampai kepada pemikiran politik untuk kesejahteraan kolektif kita Buton terganggu. Malah saya sering bilang lebih hebat lah, lebih negarawan lah masa-masa lalu Kalekala Ponto. Mereka menyatukan satu Sulawesi Tenggara ini tanpa isu-isu primordial. Ya mereka hebat. Karena dulu prinsipnya itu ketika seorang pemimpin itu dia de primus inter pares. Menemukan pemimpin itu adalah orang-orang yang terbaik dari sekian terbaik. Jadi kenapa dulu mereka jaya, mereka bagus karena memang pilihan dan amanah, dan lagi-lagi kepemimpinan itu adalah amanah, bukan kekuasaan. Menarik Pak Dokter. Nah, seperti itu. Iya. Resistensi memang tidak hanya datang dari sepihak, datang dari kedua pihak. Iya. Dari Buton, dari Muna, dan resistensi ini terbawa juga dalam urusan politik. Elit-elit kita di kedua tempat itu juga masih tersekat dan terbelah oleh resistensi yang sebenarnya bagian dari politik kolonial yang kita belum move on. Iya. Kita masih terus, padahal Belanda sudah lama angkat kaki dari Nusantara, tapi kita masih memelihara apa yang menjadi memang bagian dari konstruksi mereka untuk sengaja memecah, membuat berkelahi agar mereka terus langgeng menghegemoni dan mengkoloni. Ya. Saya kira ini poin yang saya kira teman-teman di Muna dan di Buton harus memang punya kesadaran bersama dan pemahaman bersama. Saya selalu percaya bahwa yang dinamai Buton itu karena ada Muna di dalamnya. Iya, dan sebaliknya. Yang dinamai Muna karena ada Buton di dalamnya. Kalau kedua-duanya dipisah dan tidak saling menyatu, maka akan sulit untuk mencapai tujuan apapun. Karena leluhur di masa lalu memang membentuk komune kerajaan yang besar itu oleh persatuan keduanya. Jadi kalau dalam urusan kerja-kerja terkait dengan politik ini diceraikan, tidak akan pernah sampai kita pada tujuan akhir yang berhasil. Termasuk orang-orang budayawan, sejarawan dari Muna yang berbicara tidak netral, mengangkat yang satu dan merendahkan yang lain. Sejarawan, budayawan dari Buton yang juga berkelakuan serupa. Saya tidak menaruh respect pada yang seperti itu. Ya, izin saya 5 tahun kuliah sejarah di Universitas Dayanu Hisanuri Babau, Mutrepik, Bugis, Muna, Buton, Wakatobi, apa namanya? Kalidupa. Itu diskusi. Iya. Bukan, kita kan sejarah kan diskusi. Tidak ada itu saling mengejek. Iya. Kamu pilih orang Muna, kamu Barat Buton, nggak ada itu. Saya juga heran itu di grup-grup itu. Oh, Pak pilih karena dari Muna semua yang kau bicarakan tidak ada benarnya. Nggak ada begitu. Nggak boleh. Di bangun-bangun akademis di Indonesia itu multi etnik ya. Iya. Nggak pernah ada kata satu kata pun kamu pilih orang Muna, kamu Barata, nggak ada itu. Budaya itu dulu kami pengantar budaya itu Pak Rektor ya, Man Arfa itu dosen saya itu dosen budaya. Mengenai tentang mengajarkan hubungan Muna Buton, bagaimana asal Wakaka itu dari Kaucing ya. Pokoknya sangat ada ya, nggak ada kalau kita di grup-grup itu saling, ya di grup termasuk politis juga ya, politis juga begitu. Isu-isu tentang kalau Muna gabung ke Buton apa yang boleh dapat, aduh pikiran apa nih namanya. Sekarang ini menurut Freeman dunia ini kayak devolved state atau devolved village. Dunia ini kayak desa, nggak ada itu etnik, nggak ada agama apa namanya. Yang penting kita bekerja sama, kolaborasi untuk mendapatkan kemanfaatan. Sekat-sekat primordial itu sudah tidak ada. Sekarang misalnya ada tragedi misalnya di perang di Ukraina kan, itu sampai mempengaruhi keadaan harga pasar di Wameo dan di Muna kan, di Raha. Sampai efeknya ke sana. Sama efeknya kan. Putusnya rantai-rantai ekonomi, kami rantai-rantai minyak kan mempengaruhi semua. Karena apa? Indomie mahal karena ya default is flat, dunia ini data sekarang. Enggak ada, cuman kadang orang berpikir gimana ya, karena tadi bacanya mohon maaf aja karena referensi bacanya sedikit sehingga ya saya kesal itu. Ini mungkin poinnya para elit kita, elit politik Muna Buton, jika mereka misalnya gabung Buton dalam satu provinsi itu, hitungannya adalah bagaimana
kedepannya proses mendapatkan jabatan-jabatan publik. Iya, Padahal sebenarnya resistensi yang dibangun tadi produk kolonial itu. Jadi iya masih di urusan saya Munayu Buton. ya, misalnya Waduh. kalau Muna gabung Buton dan namanya adalah Provinsi Kepulauan Buton, seakan-akan kemudian melegitimasi posisi Muna yang di bawah Buton. Ya saya sih setuju namanya kepulauan jangan menyebut lintas karena mengenai isu kan. Sementara orang Buton juga ngotot pada urusan nama itu harus Buton tanpa yang lain. Nah, ya mohon maaf itu sanksi menyebutnya inlander itu. Nah itulah juga makanya tadi saya katakan bahwa inlander, ya, jiwa inlander dan resistensi tidak datang dari sepihak, datang dari kedua-dua pihak. Dari Buton ada juga mental inlander seperti itu, dari teman-teman di Muna juga ada yang seperti itu. Padahal itu adalah suatu proses instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi kita abai untuk mencapai target tujuan, goal yang nggak jelas. Iya. Kita ribut pada tataran instrumental Pak, proses-proses ke sana. Iya, pada tataran instrumen yang prosedural, yang seharusnya itu bisa kita cairkan dan mengajak kita untuk mari kita bicara bersama. Soal dinamika masa lalu Muna dengan Buton, itu hal yang lazim dalam masalah sejarah bangsa, saling berebut kekuasaan, yang kalah diminggirkan, yang menang memegang kekuasaan. Itu biasa. Kontestasi politik itu biasa, ada yang menang, ada yang kalah. Yang tidak biasa dan tidak benar adalah membawa kekecewaan kalah atau terlalu jumawa karena sudah memenangi, semangatnya terus dibawa sampai sekarang. Iya. Itu yang terjadi dan menjadikan kita sulit untuk saling bertemu dengan kepala dingin. Akhirnya yang terjadi, itu kan orang Muna ngomongnya nggak betul, salah semua. Datang lagi orang Buton, itu juga orang Buton itu karang-karang, macam-macam. Padahal kita butuh dialektika yang cerdas, yang bermartabat kan. Dialektika yang cerdas. Etika itu namanya tesa di pertanyaan antitesa itu biasa aja. Yang penting dialektika yang cerdas. Moralitas dijaga kan. Iya, dialektika yang cerdas itu hanya dimungkinkan oleh sikap kita untuk sebentar melepas kemunaan kita sebagai orang Muna, menanggalkan kebutonan kita sebagai orang Buton, lalu berdiri di tengah, melihat secara jujur, melihat secara adil kedua-duanya. Baru dengan cara begitulah kita bisa melahirkan pandangan yang objektif. Kalau tidak, kita akan terus ribut. Dan iya, dan itu lagi-lagi tidak produktif. Tidak produktif. Dan menggambarkan peradaban kita yang belum ujungnya pogagai debat kusir. Baik, Pak Dokter, akhir kita saya minta sebagai closing, ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan, saya persilakan. Ya, pertama mungkin untuk adik-adik ya. Pertama, peradaban leluhur itu tetap dijadikan sebagai modal kita. Apa-apa yang disampaikan itu dan sangat mulia menurut saya. Peradaban leluhur itu kita sangat mulia. Kemudian berikutnya, ya ikutilah hati nurani. Tetap ya kembali ke filsafat Muna. Fintaran Rabbuta Sirnarnano, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Dan jadilah kita sebagai figur yang selalu membawa perubahan ke baik, bukan yang berjamaah melakukan perusahaan-perusahaan peradaban sosial politik. Dan berikutnya tetaplah berpendidikan sekolah-sekolah dan tetap pendidikan dan masuklah ke Jakarta. Tetapi yang ada di daerah itu bagusnya masuklah berjuanglah di Jakarta, bergeraklah di Jakarta, karena Jakarta lagi-lagi sebagai pusat epicentrum peradaban dan resources ya, kebijakan. Dan yang terakhir mungkin tetap bangga sebagai orang Buton ya, sebagai orang Muna dan orang Muna ya. Dan pastinya ini adalah semua rekayasa langit ya, kalau salah. Kita menjadi orang Muna itu bukan pilihan. Kita menjadi orang Buton bukan pilihan ya. Tapi rekayasa langit. Lalu kita mau hilangkan rekayasa langit gimana kan? Enggak rasional. Saya gitu itu intinya. Dan tetaplah menjadi seorang pejuang, tetap bergerak. Jangan Anda merasa nyaman pada posisi level di daerah misalnya, tetaplah berjuang, tapi dalam bukan artian bukan kufur nikmat. Karena peradaban itu harus bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari
dari yang lalu. Itu aja mungkin yang pokok-pokok pikiran. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak. Pak Dokter sudah menerima di kantor Pak Dokter di Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dan kita bisa mengambil gambar di tempat di mana biasanya para jenderal duduk di sini. Ya, ruang utama ya. Ya, ini ruang NKRI ya, ya. Ruang rapat utama, dan saya merasa sangat terhormat. Baik, saran-saran dari Pak Dr. Lapidihha tadi menjadi bagian yang menutup dari bincang-bincang kami. Kita akan nanti bertemu pada bincang yang lainnya di Layu Srijo. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr.